Halo teman-teman, di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hakikat pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sintia Ramadhani Hasibuan akan membawakan materi yang pertama, pengertian pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan menggabungkan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan cara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Sedangkan cara yang kedua, tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pembelajaran tematik dapat memudahkan anak dalam membangun gagasan atau pengetahuan baru, karena materi yang disajikan saling terkait satu sama lain. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna apabila materi pelajaran yang sudah dipelajari atau dipahami siswa dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Yang kedua, fungsi, tujuan, dan peran pembelajaran tematik. Yang pertama, fungsi pembelajaran tematik. Fungsi pembelajaran tematik untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami konsep materi yang tergabung dalam satu tema serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran tematik. Adapun tujuan pembelajaran tematik, yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Peran pembelajaran tematik. Yang pertama, peserta didik lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi berbahasa bisa lebih dikembangkan dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Yang ketiga, landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik mencakup yang pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik, sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafah, yaitu aliran progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Aliran progresivisme yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme.
yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Yang ketiga, aliran humanisme yang melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Kemudian ada landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang akan diberikan kepada siswa agar tingkat keluasaan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang terakhir, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, atau dalam pasal 9. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pada pembelajaran tematik ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi-materi dalam pembelajaran tematik yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Lalu yang terakhir, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Teori pembelajaran ini dimotori pada tokoh psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pelajaran tematik. Tematik memiliki karakteristik yang berikut ini. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Lalu yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Implikasi pembelajaran tematik. Pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Kedua, implikasi bagi siswa. Salah satunya, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Salah satunya,
Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Kelebihan model pembelajaran tematik. Menurut Kunandar 2007, model pembelajaran tematik mempunyai beberapa kelebihan, yakni pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran tematik ini pun memiliki beberapa kelemahan. Yang menjadi kelemahan dalam model pembelajaran tematik tersebut adalah apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema, sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif, maka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak akan tercapai karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi tersebut yaitu bahwasanya pembelajaran tematik ini dikatakanlah populer lantaran materi dari tiap mata pelajaran dapat kita satukan atau dengan kata lain dapat dikait-kaitkan. Dengan begitu, proses penyampaian materi akan lebih mudah diserap karena materi yang diajarkan berikutnya seolah sudah diajarkan sebelumnya dalam mata pelajaran yang lain yang dikaitkan dengan mata pelajaran berikutnya. Pembelajaran tematik ini juga kiranya lebih relevan diterapkan, sebab model pembelajaran tematik ini juga dapat membantu membangkitkan minat belajar siswa, karena dalam pengemasan mata pelajaran menggunakan model pembelajaran tematik ini, mata pelajaran yang saling dikait-kaitkan dikemas dalam bentuk penyampaian materi yang di dalamnya terdapat unsur bermain, sehingga siswa sekolah dasar akan lebih menyukainya. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.